Depok, kota yang tumbuh bersama harapan, tempat bagi lebih dari 2 juta jiwa bernaung di bawah langit yang sama. 11 kecamatan, 63 kelurahan melangkah bersama menuju lingkungan yang asri. Inilah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Kami hadir bekerja dengan sepenuh hati, menata kota, menjaga bumi. Dari sampah yang dikelola rapi hingga taman kota yang menjadi ruang berbagi. Kami tak sendiri, warga, para stakeholder, semua ikut ambil peran dalam perubahannya. Melalui bank sampah, kampung iklim, dan sekolah Adiwiyata, kami tumbuhkan semangat peduli terhadap lingkungan. Kami rawat ruang hijau, menanam pohon, menjaga udara dan airnya, agar anak cucu kita tetap bisa menikmati alam yang bersih dan segar. Bersama mitra dunia usaha, kami terus berinovasi dan bergerak, menjawab tantangan zaman demi Depok yang nyaman dan bersih. Mari bergandengan tangan menjaga lingkungan bersama untuk Depok hijau, bersih, dan asri. Sampahku, tanggung jawabku, Depok bersih, sehat, dan nyaman. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Depok, narasumber, dan seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ervina selaku MC pada kegiatan FGD Lingkungan Suling, Suara Lingkungan Kota Depok dengan tema pengurangan sampah di hulu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Acara ini digagas langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai wadah bersama untuk berbagi, berdiskusi, dan merumuskan solusi demi lingkungan Kota Depok yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya foto bersama. Pemirsa, darurat sampah di Kota Depok, Jawa Barat makin mengkhawatirkan. Pemirsa, gundukan sampah setinggi 7 meter di tempat penampungan sementara atau TPS Pasar Kemiri Kebakaran di Situ Bahar, Cilodong, Depok, Jawa Barat diduga sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Depok telah menjadi kota dengan polusi paling tinggi di antara kota lainnya selama 4 hari beruntun. Pihak pabrik pun juga mengaku sampah masih menjadi persoalan serius di Kota Depok. Dari tumpukan di rumah tangga hingga limbah yang mencemari sungai dan merusak ekosistem. Akibat perilaku buang sampah sembarangan, berbagai dampak lingkungan terjadi, dari banjir, pencemaran udara, hingga resiko kesehatan di masyarakat. Setiap hari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mengelola ribuan ton sampah dari berbagai sudut kota. Melalui armada pengangkutan, tempat pembuangan sementara, hingga pemilahan sampah berbasis masyarakat, kami pastikan sampah dikelola secara bertanggung jawab. Melalui program edukasi, penguatan bank sampah, dan peningkatan pelayanan kebersihan, kami terus mengupayakan pengurangan sampah dari sumbernya. Karena kami percaya lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Dimulai dari rumah, dari sekolah, dan dari diri sendiri. Depok adalah rumah bagi lebih dari 2 juta orang. Berbagai tantangan harus kita jawab. Tetapi kita masih sibuk mencari validasi sehingga lupa memberi kontribusi. Alam tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk besok, lusa, bahkan 5 tahun, 10, 20, bahkan 1000 tahun lagi. Karena kita harus mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Inilah kami, inilah bakti kami untuk negeri. Sekarang, mari kita bersama-sama mencari solusi
dan memberikan sumbangsih untuk Depok yang lebih maju. Inilah kami, Suling, Suara Lingkungan Kota Depok. Oke, terima kasih. Kayaknya baru jadi artis bawah kayak grogi. Oke, hadirin sekalian, kita masuk kepada chapter ketiga, yaitu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan ke hutan rimba, lihat monyet makan rambutan. Sampah menumpuk jadi masalah. Ayo kita selesaikan dengan tindakan. Yang kami hormati narasumber, Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Sufyan Suri MM. Yang kami hormati juga Mas Fikri Aswan, dipanggil Bapak kayaknya masih udah banget. Founder Empatpreneur, salah satu penggiat lingkungan yang aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang sudah keliling juga di Kota Depok ya Mas. Yang kami hormati Ibu Nina Susana, PJ Sekda, para kepala OPD yang sudah meluangkan waktu untuk sejenak mengikuti acara kami, Bapak Ibu sekalian, para undangan yang berbahagia. Sebelumnya kami akan panggilkan narasumber kita yang kelihatannya dengan semangat perubahan beliau, ada giroh yang belum keluar nanti mudah-mudahan dalam FGD kita. Hadirin sekalian, inilah Suling, Suara Lingkungan DLHK Kota Depok. Kami panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Wali Kota Depok, Bapak Sufyan Suri. Kami mohon ke depan Bapak. Musiknya nggak telat-telat Pak Wali. Silakan. Selanjutnya Mas Fikri Aswan yang jauh-jauh dari Tebet. Ya, saya tanya beliau sampai ke Depok macet tidak? Tidak, karena beliau naik kereta. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kalam bahwa dalam FGD ini terus terang inisiasinya datang langsung dari perintah Bapak Wali Kota kepada kami untuk menjalankan acara FGD ini dengan kondisi yang luar biasa di Taman Lembah Mawar. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Undang-Undang 18/2008 terkait pengelolaan sampah menjadi kewajiban produsen sampah, pemerintah dan komunitas. Oleh karena itu, dalam diskusi FGD ini kami mengambil tema pengurangan sampah di hulu. Pak Wali, Pak narasumber, kita mengetahui bahwa Kota Depok ini jumlah penduduknya lebih dari 2,1 juta jiwa dengan timbulan sampah kurang lebih 1,3 juta ton. Keadaan ini akan terus berulang. Oleh karena itu, upaya atau langkah strategis apa yang Pak Wali lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Depok? Mohon izin Pak Wali, silahkan mic-nya diambil.
Jadi kita berbicara santai. Silahkan waktu kami berikan kurang lebih 2 menit. Lebih dan kurangnya saya nggak berani, silakan aja Pak Wali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mas Fikri, terima kasih atas kehadirannya. Bu Sekda beserta jajaran kepala perangkat daerah, khususnya teman-teman DLHK yang menginisiasi atau mengerjakan kegiatan ini. Sebelum saya berlanjut, saya mau tahu teman-teman dari komunitas yang fokus buat masalah pengurangan sampah yang diundang siapa? Bank Sampah, oke. Terus siapa lagi? UPS. Terus siapa lagi? Ya, pertama saya mengoreksi, saya bukan narasumber. Saya mengoreksi, saya bukan narasumber. Karena sebetulnya acara ini saya tuh pengen dapat masukan, input dari semua orang-orang yang hari ini fokus mencoba mengurangi sampah. Ya, dari mulai yang ngambilin sampah di kali, dari mulai yang tadi ada bank sampah, dari mulai dari kalau UPS bagian dari kami. Artinya hari ini bapak-bapak ngomongin bersihin atau peduli sama sampah karena memang ada di UPS. Besok bapak-bapak mohon maaf tidak ada di UPS lagi, belum tentu juga bapak-bapak masih benar concern sama sampah. Pertanyaan gitu. Begitu juga teman-teman dinas kebersihan hari ini teriak-teriak masalah sampah, ngurangin sampah begitu. Besok Pak Abra dipindahin ke tempat lain belum tentu dia ngomongin sampah lagi gitu ya. Saya cuma pengen hari ini sebetulnya berapa orang sih yang selama ini benar-benar fokus mengurangi sampah. Saya pengen dengar masukannya seperti apa, karena hari ini kita semua terlalu banyak yang bicara, terlalu banyak yang mengeluh, tapi nggak banyak orang yang benar-benar fokus mengurangi sampah. Makanya sebetulnya forum ini saya berharap tadinya masukan dari teman-teman semua. Banyak kebijakan yang udah kita keluarkan terkait dengan pengurangan sampah, tapi itu baru jadi judul, setelah itu nggak ada lanjutannya lagi. Salah satu contoh minimarket kita wajibkan tidak boleh ngeluarin plastik ya, atau yang mau belanja harus bawa kantong. Udah jalan belum sih program itu? Hari ini secara jujur udah, beneran udah. Kalau Bapak nggak bawa kantong sampai sana beli sama minimarket, bungkusnya apa? Sampah apa bukan? Ngurangin sampah selesai apa enggak? Kan ini bagian dari program yang sejatinya program ini keren. Kalau kita semuanya komit terhadap program itu, akan berapa jumlah plastik yang bisa berkurang kalau seandainya kita semua, ibu-ibu semua berkomitmen terhadap pengurangan sampah melalui ke minimarket, nggak perlu bawa atau sudah bawa kantong dari rumah ya. Balik ke belakang nggak apa-apa, ini jalan acara, kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan hari ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap sekali lagi Pak Kadis yang tadi yang sebetulnya idealnya saya harapkan seperti itu. Karena banyak saya tahu anak-anak muda hari ini yang bergerak dengan sampah, banyak anak-anak muda yang juga fokus pada lingkungannya masing-masing dari mulai magot dan yang lainnya. Nah hari ini sebetulnya saya ingin kita duduk bareng dan membuat masif program-program yang hari ini dilakukan oleh sekelompok orang tapi menjadi program yang benar-benar masif di Kota Depok. Nah itu yang pertama yang ingin saya sampaikan sebetulnya diskusi. Alhamdulillah kita dapat narasumber yang nanti bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Yang kedua, ya kita juga semua dalam hal ini termasuk saya, kita nggak bisa cuma berdiskusi ngurangin sampah sementara kita sendiri masih jadi produsen sampah yang sampah kita belum bisa kita tangani sendiri. Kita ngomongin teriak-teriak sampah, kita juga masih buang sama seperti yang lain gitu ya. Kita ngomongin sampah, kita juga masih memproduksi plastik. Kita ngomongin sampah depan rumah kita, kantor kita, lingkungan kita juga masih kotor gitu. Jadi sudahlah, hari ini memang saatnya kita kerja, bukan saatnya kita terlalu banyak wacana. Maksud saya tadi program-program yang dulu udah pernah kita kerjakan, yuk kita mulain lagi kegiatan dulu. Kita udah punya partai ember, ingat ya? Itu udah efektif. Sekarang pertanyaan partai ember udah jalan belum? Kalau jalan alhamdulillah, kalau belum maksimal ya itu kita tingkatin. Tadi pengurangan sampah dengan plastik dengan cara tadi. Kemudian kami sendiri di Pemkot nih ada Bu Sekda, sudah berupaya belum program kita bagaimana sampah kegiatan kita hal-hal yang kayak begini masih ada produk. Ini alhamdulillah udah pakai gelas, nggak pakai lagi botol yang dikasih
satu-satu kita ngomongin sampah, tapi di acara ini kita memproduksi sampah baru gitu ya. Jadi buat saya sekali lagi ini menjadi tantangan kita semua, dan sayangnya memang kita dalam konteks sampah hari ini nggak bisa mengacu kepada leluhur kita, karena zaman leluhur kita, orang-orang tua kita, mereka memang tadi ke pasar dia udah pakai rinjing. Ibu saya kalau ke pasar tuh bawa rinjing. Terus apa namanya, kalau kecap, botol kecap atau botol saus sudah bawa dari rumah, nanti di pasar dituker yang baru sama yang, artinya nggak ada produk. Tapi hari ini kan kita nggak bisa begitu, semuanya kemasannya udah plastik, produk plastik banyak. Dulu orang-orang kita dulu rumahnya lebar-lebar, masih ada punya kebun, jadi konsep nabun bakar sampah masih ada, karena ditabun sampah atau dibikin organik buat mupuk tanaman-tanamannya. Hari ini orang nabun diomelin sama tetangganya gitu ya. Jadi memang warisan orang tua kita dulu sulit buat kita jalankan sekarang, karena hari ini tantangannya produk-produk plastik udah sangat banyak. Kemudian yang kedua, orang tua kita dulu masih punya lahan yang luas, nggak terlalu banyak yang komplain masalah sampah dibakar dan yang lainnya. Sejatinya hari ini kita juga masih banyak bakar sampah, cuman judulnya aja yang ganti gitu ya, namanya dengan nama macam-macam gitu ya. Tapi sekali lagi buat saya ini menjadi langkah lanjutan yang harus kita kerjakan. Artinya pertama, saya ingin program-program yang udah bagus, yang udah dijalankan, kita masifkan lagi. Bank sampah, berapa persen sih bank sampah kita udah berapa sekarang Bu bank sampah kita? 400, berapa pengurangan sampah? 493, ada berapa pengurangan kita? 5 ton, ya artinya ini udah luar biasa, tepuk tangan dulu buat bank sampah. Ya, cuma kalau dibandingin dengan jumlah sampah yang 1.200, 5 ton belum jadi apa-apa. Tapi kita harus, maksud saya bank sampah kalau memang ini efektif, masifkan apapun namanya, mau bank sampah, mau kegiatan. Saya lihat kemarin PKK mengadakan kegiatan ngumpulin apa Pak, minyak jelantah. Saya lihat ya kalau memang ada triggernya 3 liter minyak jelantah dikasih 1 liter minyak yang bagus ya. Ini program, artinya masyarakat kita ternyata akan terkumpul. Kemarin tuh udah kumpul berapa ribu Pak? Artinya udah terkumpul sekian ribu liter sampah, kalau nggak salah 6 ribuan dari warga minyak jelantah. Kita bisa bayangin kalau ini terbuang kemana-mana gitu ya. Hanya dengan memberikan apresiasi dari 3 liter ke 1 liter. Sebetulnya buat kita Bu Nina bisa saja membuat program-program yang membuat masyarakat kita, misalkan tadi bank sampah kan selama ini hadiahnya ya dari mereka sampah yang mereka kumpulkan. Tapi kalau mereka bisa mengumpulkan misalkan sampah terus ada hadiah lain yang bisa kita berikan, mungkin semangat ngumpulin sampahnya akan jauh lebih besar gitu ya. Mungkin jadi kayaknya warga kita, masyarakat kita perlu dikasih stimulan yang mereka akhirnya mau, mudah-mudahan lama-lama menjadi kebiasaan. Saya khawatir nih yang minyak jelantah begitu nanti nggak dikasih minyak 1 liter lagi udah kagak mau ngumpulin lagi gitu ya. Artinya kalau ini kita benar-benar efektif, nggak apa-apa kita kerjakan, kita subsidi beliin minyak yang bagus atau 1 liter kita tukar dengan minyak jelantah daripada dibuang kemana-mana gitu ya, misalkan gitu. Atau tadi ada sampah-sampah yang lain yang memang mungkin bisa kita apresiasi seperti layaknya bank sampah atau dengan magot ya. Misalkan warga yang selama ini, kemarin saya ketemu dengan Balai Riset Ikan Hias di sini, dia mengelola magot juga. Warga sekitar bawain sampah organik ke situ. Tapi nanti begitu panen lele dikasih lele, begitu bebeknya nelor dibagiin telur. Itu aja masih banyak yang mau gitu ya. Artinya mau itu bawa sampah dapat hadiah-hadiah walaupun bentuknya juga mungkin gak seimbang daripada yang dia berikan. Tapi itu udah membuat motivasi mereka mau datang ke situ nganterin satu ember sampah organik dia, dibuat kasih makan ikan, dikasih makan bebek, dan dia dapat ikan lele, dapat telur kalau lagi panen. Tapi kalau enggak ya dia cukup mengantarkan. Nah ini mungkin saya berharap program-program yang mungkin kelihatannya simpel, kecil, tapi punya kontribusi mengurangi sampah. Tadi balik lagi ke sampah plastik, saya sih berharap kalau kita satu orang kita bisa ngurangin sampah 1 plastik,
kita sekian ini yang hadir berarti udah berapa jumlah plastik yang bisa kita kurangi. Itu yang menjadi harapan kedua saya, program-program yang sudah jalan yuk kita maksimalkan, kita cari lagi, evaluasi lagi apa yang harusnya bisa membuat program ini benar-benar masif, apakah perlu stimulus atau perlu hadiah atau perlu dukungan apa sehingga program ini akan benar-benar lebih memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah. Yang terakhir, yang ketiga, kita atas nama pemerintah Kota Depok, kami tetap akan sangat berusaha bagaimana menyelesaikan sampah dengan skala yang lebih besar. Pertama, Depok ini sebelumnya tidak masuk dalam proyek strategis nasional terkait dengan pengurangan sampah. Mudah-mudahan kita sedang berikhtiar bisa Depok masuk dalam PSN. Artinya ini menjadi fokus juga pemerintah pusat bagaimana mengurangi sampah dengan Depok dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Yang kedua, kita sedang berupaya karena kenapa saya sampaikan proyek strategis nasional itu penting, karena salah satu metode yang bisa dilakukan untuk pengurangan sampah yang dilakukan di luar negeri tapi di Depok belum benar-benar maksimal, di Indonesia maksudnya, salah satunya adalah mengubah sampah menjadi energi listrik ya. Energi listrik ini bisa sekarang dominasi atau yang mengendalikan memanfaatkan sampah listrik itu hanya PLN ya. Artinya kalaupun kita bisa memproduksi sampah menjadi listrik di saat Depok tidak menjadi proyek strategis nasional, listrik kita nggak akan bisa dibeli oleh PLN. Makanya penting buat Depok masuk menjadi proyek strategis nasional. Kalau besok kita punya teknologi yang canggih mengelola sampah menjadi listrik, listrik kita udah siap digunakan atau dibeli oleh pihak PLN. Ini yang pertama. Jadi kalau ini bisa berjalan, target minimal 1000 ton per hari harusnya sampah Depok udah selesai. Cuman pertanyaannya kapan ini bisa terrealisasi kan gitu. Apa kita nungguin sana baru kita terus berharap? Makanya sambil menunggu program-program yang besar, kita lakukan program-program yang kecil tapi bisa masif sehingga sama aja akhirnya mengurangi sampah. Kalau memang bank sampah kita udah tumbuh di seluruh RW, seluruh kelurahan, magot kita sudah bergerak semua, sampah kita udah bisa dikelola di kelurahan tanpa harus keluar dari kelurahan itu untuk dikirim ke tempat lain, ngapain juga kita perlu teknologi yang canggih-canggih, toh dari sampah masih punya nilai ekonomisnya bisa kita jual melalui bank sampah, magotnya bisa menghasilkan pakan yang bisa juga bermanfaat. Sayang kalau sampah ini malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang kita sendiri nggak menerima manfaat langsung. Jadi sekali lagi upaya teknologi atau kebijakan yang skalanya besar kita tetap akan lakukan untuk mengantisipasi program-program yang hari ini kita laksanakan belum juga bisa menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok terhadap pengelolaan sampah. Jadi Bapak Ibu hadirin semua, saya berharap forum ini alhamdulillah udah banyak yang hadir, tapi sekali lagi saya butuh betul hasil diskusi ini benar-benar kita rumuskan apa yang menjadi langkah-langkah lanjutan yang mesti kita lakukan. Kalau teman-teman yang ada di Bukadisdik ya, saya minta tolong bagaimana anak-anak sekolah kita benar-benar bisa juga mengurangi sampah. Dia tidak bawa makanan misalkan di dalam plastik, bisa pakai Tupperware atau mungkin seperti minuman pakai tumbler. Kebijakan-kebijakan itu ya harus kita terus ulangi lagi, kita laksanakan lagi. Kalau belum sukses ya harus kita sukses karena program itu harusnya bagus, harusnya jalan gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman di Dagin yang tadi sampah kita di minimarket, bagaimana program Bonina minimarket kita siapkan lagi, nggak boleh bawa nggak boleh bungkusan dari minimarket termasuk yang disiapin oleh minimarket, bagaimana caranya bisa nggak kita laksanakan kayak gitu. Kalau bisa semua, titik mana yang bisa kita lakukan atau hadiah apa yang bisa kita lakukan buat warga yang misalkan datang ke minimarket terus sudah bawa keranjang sendiri, misalkan ada dapat hadiahnya sabun 1 gitu, sebetulnya juga udah seneng mereka. Hal-hal yang begitu yang mungkin harus kita coba sehingga tren belanja ke pasar bawa kantong sendiri ini akan menjadi tren ibu-ibu Kota Depok misalkan kayak gitu. Itu mungkin beberapa hal. Jadi sekali lagi saya bukan narasumber, saya hanya ingin mengulik kembali, mengangkat kembali program-program yang bagus dan ingin saya masifkan sehingga insya Allah program-program ini menjadi program yang enggak harus besar tapi juga menyelesaikan masalah yang besar. Programnya boleh kecil tapi bisa menyelesaikan program yang masalah yang besar. Itu harapan saya. Terima kasih buat
DLHK yang menginisiasi atau melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang berkenan meluangkan waktunya hadir di sini. Terima kasih juga buat Bapak Irgi yang insya Allah nanti akan berikan penyerahan buat kita. Yang pasti sekali lagi kita punya semangat yang sama. Depok harus bersih, Depok harus indah, sehingga buah mangga jadi pisang gepok. Nanti kita bangga jadi orang Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beli aplaus buat Bapak Wali Kota kita. Izin Pak Wali, mohon maaf jadi ada kesalahan, tadi bukan narasumber, tapi dari paparan tadi mungkin Mas Fikri Aswan sudah bisa menyerap ya bagaimana semangat dari Bapak Wali Kota kita. Ada 3 catatan yang dapat kami sampaikan tadi. Intinya programnya kecil tapi menghasilkan hal yang besar. Dan informasi Bapak Wali, kami juga baru dapat informasi bahwa di dalam Perpres Peraturan Presiden terkait dengan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, Depok menjadi 1 dari 30 kota yang dijadikan lokasi Perpres ini, sehingga Depok masuk menjadi PSN. Itu untuk skala di hilirnya. Oke, selanjutnya apa yang disampaikan, harapan dari Pak Wali, semangat dari Pak Wali sudah bisa diserap Mas Fikri Awan. Sebelum saya nanti ke floor, ke audien, seperti tujuannya Pak Wali ingin mendapatkan, ingin mengulik bahasanya, ingin men-spill apa sih teman-teman yang akan lakukan. Tapi sebelumnya kita dengar dulu dari Mas Fikri Aswan. Waktu kami berikan 20 menit. Oke, makasih Pak Kadis. Yang saya hormati Pak Wali, Pak Kadis, Bu Sekda, pimpinan OPD di Kota Depok, masyarakat Depok yang saya cintai. Jadi saya kesini udah beberapa kali Pak. Jadi wajah-wajah ibu bapak di sini udah familiar, khususnya bank sampah Pak. Jadi waktu itu kita mulai pelatihan bank sampah, tapi orientasinya bisnis. Jadi alasannya kenapa kita orientasinya bisnis itu lebih kepada nggak mungkin nih ngurus sampah, pembiayaannya itu dari langit Pak. Jadi teman-teman ini beroperasional, jadi butuh ekonominya. Jadi dari sampah ini mereka harus mencari biaya operasional Pak. Jadi minimal sama dengan, enggak dari kantong sendiri. Karena dari kantong sendiri nanti itu tergantung motivasi. Motivasi ya naik turun Pak Wali gitu. Kalau lagi bagus ya jalan, kalau enggak ya berhenti. Nah itulah yang kita dorong sebetulnya di Kementerian Lingkungan Hidup pun kita juga mendorong arah bank sampah itu kepada bisnis sosial gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau ambil contoh sedikit tentang pengolahan sampah ini dari sebuah negara maju. Jadi Jepang itu baru bisa kayak sekarang itu butuh 35 tahun. 35 tahun baru jadi kayak sekarang. Jadi tahun 1990 baru mulai lewat kebijakannya untuk mengurangi sampah. Jadi Jepang yang sekarang itu udah dimulai dari tahun 90. Nah kita kalau pakai standarnya Jepang 35 tahun mungkin baru 2055. Nggak mungkin kita nunggu selama itu Pak, Bu gitu. Nah apa sih best practice yang kita bisa ambil dari situ? 1, penegakan hukum. Jadi karena di sini ada pimpinan OPD, ada Pak Wali juga, penegakan hukum tuh harus. Ibu bapak sekalian, kalau misalnya menemukan orang buang sampah sembarangan, tegur juga nggak apa-apa sebetulnya. Karena perda udah lengkap Pak ya, gitu. Itu 1. Yang kedua, kita yang hadir di sini kan udah orang dewasa Pak ya. Jadi menurut penelitian di proyeknya kami, orang dewasa tuh cara mengajarnya beda sama anak-anak. Jadi kalau saya ngomong kayak gini, agak 10 menit nih Pak, ngantuk nih Pak. Jadi cara yang paling baik adalah saya mau nanya balik dulu. Jadi apa kendala ibu bapak sekalian agar bisa meningkatkan pengolahan sampah di lapangan? Ada pertanyaan nggak? Ada kendala nggak? Jadi kita bisa interaktif nih. Jadi bapak bertanya, saya menjawab. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Saya turun di bawah Pak ya. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aad Suratman Ya, dari Pak. Jalan Mawar Raya, RW 5, Depok Jaya. Siapa? Saya melaporkan Pak, ini yang baik dulu ya Pak ya. Kalau soal jelantah dan plastik, itu di awal-awal itu sudah ada. Jadi ibu-ibu menyerahkan jelantah dan juga plastik, itu udah bagus. Begitu juga saya lihat tiap hari saya main di taman ini. Sangat-sangat bagus pengelolaannya. Ya. Baik itu kebersihannya. Cuma masalahnya TPS Pak. Ya. TPS saya laporkan begini. Input masuk ke TPS itu 1,5 sampai 2 truk. Tapi pengangkutan per hari cuma 1 truk. Itu saya udah hampir 20 tahun. Sudah waktu itu wali kotanya Pak Badu Kamal itu sudah protes ke sana kemari, paling 3 bulan bersih bagus. Nah sekarang masalahnya di sini angkutan hanya 1 truk 1 hari. Ya. Jadi tiap 3-4 hari ada sisa penumpukan. Itu ada usaha yang udah bagus ditutup supaya nggak kena air hujan dan bau. Tapi tetap aja Pak, karena 3-4 hari kelebihan setengah truk, akhirnya ada juga numpuk. Betul. Sehingga saya selalu ngobrol ke sampah di sini. Ya. Satgasnya itu Pak Sigik sama Pak Mardi. Ya. Kalau memang itu kurang daya angkut, kalau bagi Pemda itu tambah 1 truk, 1 supir, 1 kenek. Karena udah pakai shovel. Jadi nggak bau gitu Pak. Ya. Jadi kayak kemarin begitu ada dengar Pak Wali Kota ini, kebetulan shovelnya rusak, jadi ada penumpukan, jadi ada proyek gitu ya, dibetulin, dibersihin dulu. Jadi itu aja Pak. Jadi dari khususnya saya sebagai warga RT 01 RW 05 Depok Jaya, hanya itu aja Pak. Tolong yang namanya TPS itu kan tempat pembuangan sementara. Jadi betul-betul sementara, hanya 1 hari itu kosong lagi gitu. Jadi saya juga pernah menghadap ke Wakil Wali Kota, waktu itu Pak Yus Ruswandi, itu hanya diselesaikan Pak 3 bulan aja. Nanti kalau saya biarkan Bapak bicara, nanti Ya, yang lain kebagian. ya. Jadi poinnya saya sudah dapat Pak. Saya Pak ke Pak Lingkungan Hidup, cuma itu aja Pak masalahnya. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum Saya bantu jawab Pak. warahmatullahi Begini Bapak-Bapak sekalian, TPS memang sementara Pak. Tapi masalahnya TPS kita itu jumlah sampahnya nambah terus. Nambah terus. Yang nambahin sampah di TPS siapa Pak kira-kira? Kita juga, masyarakat. Iuran kita sama aja Pak, mungkin dari dulu sampai sekarang mungkin naiknya dikit-dikit ya Pak. Berapa Pak retribusi di Depok Pak? 7.000 Pak. Nggak mungkin bayarnya cuma 7.000 sebulan, tapi sampahnya mungkin 100 kilo per bulan. Jadi di sini logikanya nggak masuk Pak. Jadi mau uang sebanyak apapun dari pemerintah itu nggak akan masuk. Jadi memang harus dibalik jadinya. Jadi ketika orang membuang sampah lebih banyak, dia harus bayar lebih banyak. Itu Mas Fikri, saya potong. Ya, mohon izin. Nyambung dengan Pak siapa tadi? Pak Suratman. Terima kasih Pak Suratman masukannya. Ngelanjutin apa yang disampaikan Mas Fikri. Pertama, logikanya sebetulnya bukan pada titik berapa bayar yang harus dikontribusikan. Permasalahan kita hari ini adalah TPA kita udah nggak bisa nampung lagi sampah yang dibawa. Artinya kalaupun misalkan itu bayaran dengan angka itu, tapi TPA kita masih punya ruang yang besar. Ini kita cerita metode hari ini ya. Kita bisa tambah truk, kita bisa tambah orang, kita bisa bawa sampah hari ini mau berapapun ke TPA. Permasalahannya hari ini adalah TPA kita nggak bisa lagi menampung kiriman sampah yang dari UPS ini. Masalahnya TPS ini. Masalahnya di situ. Jadi diskusinya adalah, solusinya adalah cara apa yang bisa akhirnya sampah kita terkurangi. Makanya hari ini yang kita diskusikan hari ini gitu ya. Makanya mungkin kita belum punya cara yang canggih, yang metodenya sampah dikirim terus langsung dilalap habis di sana gitu ya, dihancurkan habis di sana. Sebelum itu kita punya cara itu, kita akan berusaha bagaimana mengurangi sampah dari hulu atau dari asalnya. Seperti itu sih mungkin. Oke. Bridging ke, makasih Pak Wali udah membridging ini gitu.
Ya, tambahan satu lagi. Ini case yang berbeda, tapi ini cerita mohon maaf ya sekali lagi cerita saya nggak bisa mengeneralisir ini kondisinya begini. Jadi seperti apa yang dikatakan Profesor Ratman, akhirnya dipersepsiin begini. Oh, biar kita bisa sampah kita diangkut, kita harus baik-baik sama supir, kita harus baik-baik sama yang ngolah sampah. Kalau kita ngasih lebih, sampah kita diangkut cepetan gitu ya. Seolah-olah akan ada persepsi seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Abra bilang katanya iuran 7.000, saya yakin bisa lebih dari 7.000, bisa lebih ada tambahan lagi untuk ngangkut ke sampah, bus biar bisa truk biar bisa datang lebih cepat, dikasih fee lagi atau tambahan lagi sehingga akhirnya asumsinya kalau mau sampahnya cepat diangkat, bayarnya kudu lebih. Padahal masalahnya bukan di situ, masalahnya di TPA kita yang sudah tidak menampung. Mohon izin seperti itu. Pak Wali. Jadi biar TPS beres di TPS nih Pak ya gitu. Tadi kan ada kendala biaya. Kalau ada biaya di TPS itu bisa beres. Misal satu, sampah paling besar adalah organik. Kalau masyarakat kita nggak bisa menyelesaikan itu, dia mau bayar, jadi TPS yang mengelolanya sampai selesai bisa bentuk kompos ataupun maggot. Masalahnya nggak bisa bikin kompos dan maggot karena butuh biaya Pak. Itu satu. Atau itu juga bisa beres ke bank sampah. Cuman kendalanya di bank sampah butuh biaya juga Bu ya. Butuh gudang ya. Gitu. Nah, idealnya memang sampah harus beres di rumah. Tapi kita nggak pernah beres di situ. Artinya memang harus ada penanganan. Nah, biar penanganannya nggak sampai ke TPA, kita harus beres di tempat-tempat pengelolaan sampah sementara. TPS, TPST, bank sampah. Begitu. Nah, yang kedua yang pengen saya dorong sebetulnya adalah ibu bapak sekalian ini kan udah penggiat sampah. Kita memang harus gencar juga di sekolah-sekolah memang. Karena mereka anak-anak ini yang akan melanjutkan mungkin 5-10 tahun ke depan. Bapak-bapak sekalian di sini kalau bisa beres sampah di rumah itu udah cukup sebetulnya. Tapi kalau anak-anak kita mindsetnya belum beres, mungkin 5 tahun setelah Pak Wali selesai atau sampai 2 periode Pak balik lagi Pak, karena mindsetnya nggak tinggal di anak-anak begitu. Nah yang terakhir Pak, tadi aspek bisnis ini yang pengen saya dorong sebetulnya di level bank sampah, TPS 3R, TPST, karena biar ada insentif pengurus itu bisa kerja harian, nggak cuma sekali sebulan, jadi harus ada insentif. Tadi 5 ton per hari ya Pak ya. Kita bisa target 500 ton per hari. Tapi kerjanya tiap hari ya Bu ya. Ada insentif ya Bu ya. Ada keuntungan. Digaji kayak seperti orang-orang yang kantoran. Berkaca dari sektor informal Pak, dari pengepul. Pengepul tuh bisa sampai mungkin 100 ton per hari. Nah bedanya bank sampah sama pengepul nggak ngurusin edukasi. Dia fokusnya ke bisnis. Nah kita bisa dapat dua-duanya. Bank sampah itu orientasinya bisnis dan sosial juga. Mudah-mudahan mungkin nanti kedepannya bank sampah di Depok ini Pak orientasinya memang bisnis sosial Pak. Karena di Kementerian Lingkungan Hidup kita lagi mengencarkan ini Pak. Karena Pak Menteri nanya juga nih, kalau misalnya impor kita tutup, bahan bakunya siap nggak gitu. Jadi ada dilema sebetulnya. Jadi kalau nanti kita tutup impor untuk bahan baku, bank sampah kita bisa nyediain. Ini untuk yang anorganik. Cuman sayangnya sampah kita itu paling besar itu organik Pak. Nah gimana sih organik ini biar beres? Kayaknya mungkin balik lagi ke masa lalu. Belajar untuk cukup Pak. Saya mulai dari rumah dulu. Ibu saya kalau masak tuh banyak biasanya Pak. Setelah ngurusin sampah, saya bilang ke ibu, masaknya sesuai request aja. Gitu. Kenapa orang tua masak banyak? Karena di mindsetnya adalah biar ngasih treatment yang enak buat keluarga. Tapi ujung-ujungnya banyak sisa. Nah sisa itu yang kebuang. Padahal cukup aja itu juga bisa. Nah jadi kita mungkin orang tua juga bisa memulai untuk hal ini seperti itu. Segitu dulu Pak Wali, Ibu Bapak sekalian, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan. Ya, nyambung yang Mas Fikri ini, mohon maaf nih Bapak Ibu, ini ada Bu Sekda, ada Mas Wahid, dan ini saya kalau tadi nyambung apa yang disampaikan,
Rasa-rasanya sangat mungkin juga kita merumuskan bank sampah kan selama ini menjadi lembaga yang informal ya. Kesadaran ibu-ibu berkumpul, kemudian ada yang nganter ke sana. Kenapa enggak itu yang menjadi kita formalkan sebagai bank sampah yang tadi yang kerja dibiayain gitu ya. Sama seperti halnya UPS-UPS yang selama ini kita laksanakan gitu, tetapi memang sekali lagi harus dirumuskan betul program-program yang selamanya skalanya informal menjadi formal. Saya nyambung apa yang disampaikan tadi. Atau misalkan tadi kita cerita magot ya. Kalau ini bisa kita yakin ini jadi industri, percaya. Kita sehari ini ngomong magot tuh mahal, magot itu punya manfaat, tapi kita sendiri memang mohon maaf sebagai pemerintah koreksi kita masih berharap masyarakat mau sadar, mau ini sendiri, tapi kita nggak buat yang masif menurut versi kita, Pak. Jadi Bu Nina, Pak Swahid, saya dua hal inilah coba dirumuskan bagaimana bank sampah, bagaimana magot, rumah magot ini benar-benar bisa masif kita jalankan, kita laksanakan. Kalau perlu itu menjadi formal, istilahnya kita biayai siapa yang bekerja di sana, kemudian kita cari optaker yang akan bisa menerima produk-produk bank sampah yang kita kumpulkan, atau kalau memang itu udah ada jalan berarti nggak ada masalah. Begitu juga produk-produk magot yang bisa kita laksanakan gitu. Jadi saya pengen penanganan dua hal ini aja lah, karena sampah organik itu 50%. Kalau 50% udah selesai, 1.200 ton, 600 ton sampah kita udah selesai. Sampah anorganik yang punya nilai ekonomis mungkin sekitar 20%, 25% ada ya. Artinya kalau 50 tambah 2 udah 75%. Tinggal kita berdiskusi residu. Residu ini yang bisa kita jadikan mohon maaf kebutuhan hal-hal yang memang hari ini masih perdebatan, tapi kemarin saya diskusi dengan orang Kemenlh, selama insenerator itu ramah lingkungan di atas 1000 derajat Celcius itu akan cukup menurut versinya mereka seperti itu. Artinya kalau kita punya insenerator dengan versi yang boleh dibilang dibolehkan oleh kementerian, kemudian bank sampah kita jalan, magot kita jalan, harusnya sampah Depok udah selesai. Nggak perlu lagi dirubah jadi energi listrik atau diperlukan energi-energi yang lain. Karena sekali lagi bisa kita selesaikan kok, yakin kita bisa selesaikan. Ya. Jadi saya minta tolong forum ini dirumuskan seperti apa dua hal tadi biar kita fokuskan. Kalau memang hari ini kita berdiskusi 2 poin tadi ya, mungkin nanti ada program-program lain yang memang bisa kita laksanakan sehingga kita akan lebih kenceng. Hari ini magot pertumbuhannya sudah lumayan tapi kurang cepat gitu ya. Bank sampah sudah lumayan tapi belum cepat gitu ya. Saya berharap 2 program ini aja bisa maksimal. Bagaimana caranya ini insya Allah udah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Depok. Demikian dari saya kembalikan ke Mas Fikri atau Pak. Oke, saya tambah lagi nih Pak ya. Baik Pak Fikri, silakan. Ya Pak, tadi ada kata kunci yang menarik sebetulnya buat bank sampah itu adalah off taker ya Bu ya. Nyari harga yang bagus tuh susah ya. Tapi nanti mungkin kalau misalnya tadi ada 493 bank sampah itu kita bikin forum dengan off taker Pak. Itu harusnya selesai. Jadi masalah untuk pembeliannya aman gitu. Tapi saya tahu masalah lainnya adalah gudang ya Bu ya. Betul. Betul. Udah ada komitmen Pak Wali nih Bu. Jadi nanti kita bisa agak lebih cepat kencang larinya gitu. Nah yang magot tadi mungkin udah pernah ada juga kolaborasi dengan peternak gitu. Nah itu juga kita bikinin forumnya dengan langsung off takernya peternak. Jadi kalau masalah sampah ini kita lihat dari sisi ekonominya, mungkin ini bisa akselerasinya lebih cepat Pak Wali gitu. Karena kalau pakai sosial gak cukup Pak. Kita udah cobain antara sosial dengan ekonomi kita kaji. Gak keburu dengan sosial aja. Jadi memang harus ekonomi karena sampah itu butuh biaya untuk pengenangannya. Gitu. Baik, Pak. Baik, terima kasih kita blow applause pada Mas Fikri Aswan. Tadi bagaimana akselerasi dan percepatan kalau bank sampah sudah jalan kita masifkan, rumah magot sudah jalan kita masifkan. Dan tadi bilang Pak Wali yakin kita bisa mengatasi permasalahan ini. Dan saya ingin Bapak Ibu sekalian sumbang saran mana yang yakin bisa menyelesaikan permasalahan ini.
1, 2, 3, 4. Saya lihat luar biasa. Saya bantu Pak Kadis ya. Yang sebelah kanan saya, Pak, siapa nanti perkenalkan diri Pak ya? Yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih dikasih waktu. Kita fokus pada pengurangan sampah di hulu. Kami perkenalkan diri, saya Seswadi, saya dari Ketua Umum KOPI, Komunitas Peduli Lingkungan di Kota Depok, yang mana tajuk hari ini adalah pengurangan sampah dari hulu. Tadi moderator sudah menyampaikan ada penegakan hukum, ada perda. Ketika kita bicara dari hulu, perda itu ditegakkan dulu. Kenapa? Karena yang dilihat masyarakat dimanapun adalah sampah-sampah yang ada di jalan, yang kasat mata dilihat, itulah yang menjadi framing. Ketika sudah masuk ranah teknis, silahkan. Kami sudah bekerja sama dengan DLHK di beberapa tempat. DLHK adalah bagian dari eksekutor, maka DLHK tidak terlampau jauh menyampaikan sesuatu yang sifatnya teknis seperti itu. Maka contoh DLHK hari bulan yang lalu dengan kita sudah kerjasama membersihkan sampah di setu-setu yang ada di Kota Depok, dan ini perilaku ini harus diberikan contoh. Dan yang kedua terkait dengan penegakan hukum, Pak Moderator, bahwa perdanya sudah sangat terang dan jelas. Barang siapa membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya bisa didenda 25 juta dan dikurung 1 tahun. Itu ditegakkan dan kita dibantu. Harusnya Satpol PP ketika kita menangkap orang itu, kami sudah berkali-kali menangkap orang, tapi kami juga tidak tega. Itu pendapat saya dan saran saya bahwa pengurangan sampah di hulu ini intinya adalah di masyarakat kita sendiri. Maka penegakan hukum terkait perda nomornya lupa saya itu minta ditegakkan. Itu saja untuk sementara waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wali atas kesediaan waktunya membersamai kita. Mohon maaf Bapak Wali karena sangat padat acaranya sehingga beliau harus meninggalkan lokasi kita, dan acara akan kita lanjutkan, dan mohon kesediaan Ibu PJ Sekda untuk mewakili Bapak Wali ke depan, bukan sebagai narasumber Pak. Silakan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus mengikuti acara ini. Ya, satu, jadi saya minta satu lagi karena tadi udah satu, jadi 3 nanti silakan. Silakan Pak yang putih, yang muda, ya nanti Pak. Itu yang di belakang. Perkenalkan diri. Jadi kita ingin seperti tadi Pak ya, ingin apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih akselerasi untuk pemecahan solusi masalah pengurangan sampah di hulu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gozali dari LPM Kota Depok. Untuk kebetulan terkait dengan pengurangan sampah di hulu, kita sudah berjuang dari 2019. Kebetulan saya sendiri punya startup, mungkin banyak orang yang belum tahu, ternyata di Depok punya startup Depok Bersih. Kita di 2021 pernah jadi binaan startup di LIPI, dan juga alhamdulillah sebenarnya sistem yang kami tawarkan adalah sebenarnya adanya monitoring. Dengan sistem yang kita buat, saya kira cukup 2 bulan saja selesai masalah pemilahan. Karena sebenarnya masalah sampah itu utamanya di pemilahan. Bank sampah hari ini kendor ataupun tidak aktif karena memang bahan baku tidak cukup ataupun maggot. Nah, saya menawarkan kenapa saya hari ini belum bisa naik gitu, artinya karena memang saya ungkapkan masalah persampahan itu kuncinya di pemerintah, karena pemerintah yang buat regulasi Bu. Bahkan hari ini aja contoh ya, kayak
masalah minyak jelantah. Minyak jelantah hari ini itu berantakan karena keputusan Kemendagri yang memutuskan tidak boleh ekspor. Ini salah satu yang karena pemerintah membuat regulasi, begitupun juga gitu. Makanya kami dengan membuat aplikasi, kita berharap sekali adanya kolaborasi dengan pemerintah untuk menetapkan regulasi yang kita inginkan sistemnya. Karena kalau sistemnya tidak dibuat secara utuh, pemilihan nggak bakal berjalan gitu. Makanya saya berharap sekali nanti ada peta helix, ada pegiat lingkungan, ada swasta, ada juga kami startup. Mudah-mudahan pemerintah bisa membuat sistem bareng, karena buat kami pemilihan gampang. Karena teman-teman banyak di sini bilang itu butuh bertahun-tahun. Bagi kami cukup 2 bulan, karena kami pernah 2020 pernah membuktikan dan itu berjalan. Gitu. Itu pun berjalan di perkampungan malah. Gitu. Ya mungkin saya berharap ada kelanjutan dari FGD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Baik, Pak Asun bagaimana? 2 dijawab nanti boleh, kita Pak. buka lagi ya. Boleh Pak. Terima kasih. Saya setuju dengan kedua penanya gitu. Poinnya pas dan mungkin nggak perlu saya tanggapi. Justru saya mau nambahin aja gitu. Memang Pak, kuncinya memang penegakan hukum gitu. Nah itu yang masih kendor memang betul. Gak cuma di Kota Depok tapi secara nasional kita juga kendor soal penegakan hukum. Nah tapi pelan-pelan itu juga mulai dilakukan. Misal contoh kita lihat dari kalau di levelnya kementerian, Pak Menteri itu udah mulai mempidanakan perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan. Artinya beliau mencontohkan sesuatu yang baik gitu. Jadi yang mencemari itu dipidanakan karena mengikuti undang-undang. Cuman memang PR ini PR panjang Pak. Jadi puluhan tahun ini dibiarkan dan ini baru mulai dikerjakan. Jadi nggak mungkin beres semuanya. Jadi saya setuju dengan penegakan hukum gitu. Yang kedua ada mungkin mekanisme yang sangat aneh sebetulnya sekarang Bu gitu, yaitu viral gitu kan. Apa-apa harus viral gitu. Jadi saya agak bingung sebetulnya dengan fenomena ini gitu. Apa-apa harus viral dulu baru beres gitu. Tapi kalau memang itu mekanismenya, ya kita tempuh cara kayak gitu. Memang harus diviralkan biar dibereskan. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana membereskan sampah ini biar cepat? Saya justru pengen banget Pak Ghazali ya Pak ya, yang 2 bulan itu bisa kita scale up Pak. Karena kalau 2 bulan bisa beres masalah pemilahan, mungkin saya akan minta Mas Ghazali untuk jelasin juga nih ke kementerian. Soalnya pemilahan ini tuh masalah mental, mindset gitu kan. Boleh mungkin saat ini bisa beres, tapi kita harus lihat lagi 3 bulan, 4 bulan ke depan gitu kan. Berarti tadi monitoring ya Mas ya. Nah ini juga penting Pak. Kunci monitoring tadi. Nah yang menjalankan monitoring ini kalau kita rely dengan pemerintah, orang-orangnya terbatas Pak. Nah artinya kita memerlukan teman-teman di lapangan juga. Tadi ada dari Kopi, dari Bank Sampah, dari TPS 3R, ada penggiat-penggiat yang lain. Mungkin itu nanti akan kita libatkan. Kalau di Bali, kemarin kami bikin pelatihan yang sama Pak. Jadi pecalang itu kayak semacam hansip lah Pak ya, di desa adat yang tadinya nggak ada urusan mengurusi sampah, sekarang terlibat. Artinya orang-orang yang punya kekuatan di lapangan itu juga dilibatkan. Jadi nanti kan di sini ada Pak Camat, Pak Lurah, nanti ada anggota-anggotanya, mungkin itu perlu dilibatkan juga dalam monitoring. Jadi kalau misalnya ada warga yang tidak melakukan pemilahan, ya perlu turun tangan. Begitu. Begitu Pak ya dari saya Pak. Kalau ada pertanyaan atau tambahan dari Bu Sekda, silakan. Oke, baik. Ada tambahan dari Bu Sekda, silakan. Sedikit barangkali dari saya menambahkan, ini bagian dari komitmen kita ya, pemerintah Kota Depok. Memang terkait sampah ini kan menjadi tanggung jawab kita semua, harus dari diri kita sendiri dulu. Tadi Pak Wali udah sampaikan, kita teriak-teriak sampah, orang DLHK teriak sampah, besok pada saat nggak di DLHK udah diem gitu ya. Ini memang yang kita rasakan gitu ya, kita ngaku aja Pak, Mas pikir ya, kita ngaku aja. Tapi ini menjadi komitmen kita di seluruh Indonesia, sampah kita, TPA kita sudah banyak yang ditutup.
gitu ya. Dan ini menjadi pemicu kita nih agar terus bergerak gitu ya, terus bergerak bukan hanya pemerintah tapi masyarakat. Tadi Mas Gojali katanya ada di RT ya, kan bisa dikembangkan lagi tingkat RW, tingkat kelurahan dan seterusnya. Saya bicara dengan Pak Wahid, di kita tahun 2023 dengan janji wali kota itu kan ada anggaran RW tuh 300 juta ya masing-masing RW. Nah, salah satunya ada untuk magot ya, magot gitu. Cuma magot kan ini perlu perlu pembelajaran dan pemahaman yang rada-rada nasib nih Bang Abra gitu ya. Artinya pembelajarannya harus dipahami betul oleh pengurus RW atau siapa yang dikelola oleh Karang Taruna kah, oleh Ibu PKK kah, atau siapa begitu. Jadi bukan hanya RW tapi memang harus dimulai dari pikiran dari sekarang nih Bang Abra. Itu ya. Di magot itu bukan hanya dana. Misalnya diprioritaskan 50 juta dari 300 juta, saya nggak tahu nih besarnya berapa gitu untuk magot. Nah itu polanya mau seperti apa, siapa yang mau ngelola gitu. Kalau saya lebih efektif misalnya kayak Karang Taruna, anak muda diberdayakan, atau Ibu PKK gitu ya diberdayakan gitu ya. Pak RW tinggal monitor misalnya, seperti LPM tinggal monitor. Nah tugas-tugas LPM kan diberikan dana operasional ya, dana BOP apa sih istilahnya kalau LPM itu setiap tahun diberikan. Nah itu bagian untuk monitoring magot-magot yang memang diprogramkan di masing-masing RW. Kalau di jalan Mas Fikri, itu bisa berapa persen itu sampah masing-masing RW ya. Kalau ini di samping tadi bank sampahnya gitu, kalau magot jalan, bank sampah jalan, mungkin sisa sampah yang ke TPA hanya tinggal 20% saja gitu. Ditambah nanti yang organiknya dikasih ke UPS. Bisa jadi kompos seperti yang tadi kita lihat. Ini barangkali perlu komitmen, memang perlu komitmen dari kita semua nih, dari pemerintah Kota Depok. Dan Pol PP juga cerita tuh ya, setiap subuh, setiap operasi subuh gitu ya, ini nangkepin pembuang sampah liar dari zaman saya Satpol PP dulu tuh ya. Lah kadang-kadang kita ngelihat orang pakai mobil bagus gitu ya, ini mohon nggak apa-apa, mau diviralin nggak apa-apa Mas Fikri ya, buang mobil bagus, mobilnya Fortuner, Pajero, buang sampah di jalan, cepluk, itu difoto tuh plat nomornya, viralin nggak apa-apa ya, yang kayak gitu. Bagian dari sanksi sosial pada masyarakat. Nah kan tadi Mas Wiki bilang kalau belum viral loh. Nah, artinya komitmen kita bagian tanggung jawab, bukan tugas pemerintah saja, tapi siapapun yang melihat itu gitu. Kadang-kadang saya kejar juga, suka foto dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini karena bagian, kadang-kadang kita kesel juga ngelihat gitu. Tapi ini bagian tanggung jawab kita semua. Jadi termasuk yang TPA liar nih. TPA liar ya di Depok gitu. Karena tadi nggak dipungkiri Mas Fikri ya. TPA kita sudah ditutup. Sudah ditutup. Dan tapi kita masih buang sampah ke sana. Dan tadi bagian pengurangan sampah kalau seandainya di TPA kita pemilihan kita juga bagus, ini juga akan mengurangi sampah ke sana. Dan tadi sudah bicara misalnya tadi kalau insenerator aja ya Pak Abra, banyak sebetulnya banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan seperti insenerator, RDF dan lain sebagainya tadi. Tapi ini kan kita bagian juga sedang kita rumuskan nih Mas Fikri. Di Pemda juga nggak diam gitu ya. Untuk skala besarnya kita sedang melakukan untuk hilirnya ya. Kalau hulu oleh masyarakat gitu ya. Hilirnya kita bagian pemerintah sedang merumuskan juga pola penanganan di TPA-nya. Apakah mau bentuknya RDM tadi yang seperti Pak Wali sampaikan, atau waste to energy listrik. Karena tadi tipping fee-nya juga mahal kalau tidak PSN ya. Per ton itu kalau tidak PSN sekitar 800.000 per ton. Kalau sudah PSN pun kemarin kita ditawarkan berapa Pak Abra? 480 ribuan ya. Artinya APBD kita kalau 1.000 ton per hari sudah berapa ratus miliar kita alokasikan kan. Nah sayang gitu ya, berartinya kalau ini sampah selesai di tingkat skala lingkungan, APBD kita bisa kita manfaatkan untuk yang lain gitu ya. Dan saya dengan Pak Wahid sedang merumuskan juga berapa kemampuan APBD kita yang bisa kita alokasikan gitu ya untuk pengelolaan sampah di hulu gitu ya, dengan berbagai cara, misalnya tadi waste to energy, RDF dengan insenerator atau pola-pola yang lain gitu ya. Karena banyak sekali nih perusahaan-perusahaan menawarkan ke kita ya Pak Bra,
Cuma memang ya kita banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Itu barangkali. Tapi tetap semangat ya, kita bersama-sama dan ini menjadi bagian tanggung jawabnya adalah nih kita pemerintah begitu ya. Ada hal-hal yang memang harus kita seriuskan nih Pak Abra gitu ya. Seperti Pak Gojali tadi bisa kita tularkan ke RW-RW yang lain. Akhirnya dari 1 RT, 2 RT sampai dengan 1000 RW nantinya. Barangkali itu ya, makasih. Baik, terima kasih. Aplaus buat Bu Sekda. Dan aplaus juga buat Pak Wahid nih, perlu dukungan. Bapak Ibu sekalian, karena ini udah jam 9, saya minta tadi sesuai dengan tujuan akhir kita bahwa ini adalah bagaimana upaya pengelolaan sampah, pengurangannya di hulu. Jadi saya minta best practice nih dari 2 orang yang memang sudah melakukan dan berbuat sehingga kita mendapat masukan untuk bisa diduplikasi. Yang pertama Pak, satu lagi Pak Dayat. Oke, 2 lagi ya Pak Fikri. Silakan. Aja, terima kasih atas kesempatannya Bu Sekda, Pak Kadis dan Mas Fikri. Baik, saya dari Ketua Aliansi Kuliner Indonesia. Memang rada kurang nyambung dengan teman-teman yang ada di lingkungan, tapi paling tidak saya mencoba menyumbangkan pikiran di forum group discussion ini. Terkait dengan tadi Mas Fikri bilang sudah kalau dalam hal sosial mungkin rada berat, jadi dari sisi ekonomi. Nah saya ingin bahas dari sisi ekonominya, bahwa sekarang ini sudah terbentuk Koperasi Merah Putih yang ada di tiap tingkat kelurahan. Nah kami mengusulkan bagaimana kalau dari Koperasi Merah Putih tersebut ada sebuah bidang yang wajib di setiap kelurahan harus ada yang menangani masalah lingkungan hidup, penanganan sampah dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga ada yang tadi menjadi daily, menjadi setiap hari petugas di bidang tersebut akan fokus terhadap penanganan mengenai masalah sampah dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Kadis, Bu Sekda, kami mohon untuk dibuatkan satu dasar hukum, diberikan akses dalam hal pencarian lokasi. Karena ini satu kesulitan lokasi baik itu fasum maupun lahan tidur yang bisa diakses nanti oleh para pengurus Koperasi Merah Putih. Sehingga ada tempat tadi, apakah itu nanti buat maggot, apakah itu buat sampah organik dan lain-lain. Terus yang ketiga, setuju dengan tadi Pak Wali mengenai adanya berkesinambungan insentif terhadap minyak jelantah. Karena memang untuk membangun sebuah habit tidak mudah dengan secara instan, tapi kita menjadi daily. Nah dari sisi daily itu perlahan-perlahan mungkin nanti akan menjadi habit di seluruh warga Kota Depok. Mungkin itu saja Pak Bu Sekda, Pak Kadis dan Mas Fikri diskusinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ai dari pertanyaan. Jadi nanti bagaimana ini kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih yang pertama, yang kedua tadi ingin dibuatkan dasar hukum untuk lokasi pengurangan sampahnya Pak ya. Dan tadi setuju insentif mijal yang ketiga. Selanjutnya silakan Pak Dayat. Satu lagi ya, selesai ini kita panitia. Oh iya. Panitianya hitam-hitam nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bu Sekda, Pak Kadis dan Mas Fikri. Kayaknya pernah ketemu di KLHK kali ya. Oh moderator. Siap izin semuanya teman-teman penggiat lingkungan, luar biasa hari ini kita berkumpul. Ya jadi mungkin gini Pak, yang saya mau sampaikan adalah pertama ada anggaran 300 juta per RW yang memang kemarin ditawarkan untuk salah satunya maggot dan itu wajib ya Pak, harusnya wajib gitu, nggak wajib ya. Nah sayangnya di RW ini lebih tertarik infrastruktur dan beli ambulan. Itu yang saya tangkap. Harusnya ini menjadi sebelumnya ada arahan kepada yang berkepentingan mungkin RT, RW dan LPM bahwa ini harus digunakan. Nah, saya di lapangan Pak, permasalahan di RW itu satu Pak, yang tadi lahan. Enggak semua orang mau lahannya digunakan untuk budidaya maggot kalau dia bukan penggiat lingkungan. Gitu. Berarti saya berharap ke depannya kita bukan hanya bermasalah terhadap sampah, tapi resapan air Pak. Kami berharap di setiap RW ini ada atau kelurahannya ada alokasi anggaran untuk pembebasan lahan untuk membuat
satu tempat embung misalkan, di mana kita banjir terus nih, bagaimana solusinya biar air enggak langsung ke sungai misalkan. Saya orang sungai, ibu bapak gitu. Nah ini baru sampah. Nah masalah sampah di hulu Pak, di rumah edukasi kita terhadap ibu-ibu PKK masyarakat sudah cukup. Dilalahnya kami menemukan ketika petugas sampah RT ini ngambil sampah lalu dicampur lagi. Jadi yang udah dipilah di rumah dicampur lagi, berarti harus ada edukasi terhadap petugas sampah yang di tingkat RT yang dibayar oleh iuran warga, itu harus diedukasi lagi gitu. Nah ini sampah yang di hulu Pak permasalahannya ya, kalau solusinya udah banyak lah, maggot terus biopori ya dan lainnya. Nah bagaimana sampah yang kiriman melalui sungai-sungai kita, karena saya di Ciliwung setiap banjir kita dikirimin sampah nih dari tetangga kita, dan ada juga sampah yang memang saya sudah laporkan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok dan kepada Dinas PUPR, ada titik-titik sampah yang dikelola oleh pribadi-pribadi yang mengambil iuran di masyarakat, itu dibuangnya di bantaran. Memang nggak jatuh ke sungai, tapi akhirnya ketika banyak ambrol ke sungai dan ini menyebabkan longsor. Nah ini bagaimana kita menyelesaikan ini? Yang jelas ya tadi anggaran yang sudah disiapkan 300 juta itu dimaksimalkan Pak. Kalau mungkin pembebasan lahan nggak bisa di 300 juta itu gitu. Dan mungkin tadi dari teman LPM 2 bulan kelar, kayaknya saya perlu belajar gitu ya. Karena kita mengedukasi orang dari ya 2 bulan oke mereka, selanjutnya mereka lupa lagi tuh. Gitu, seperti halnya kayak kita bicara hari ini tentang sampah di hulu, ketika kita keluar kita lupa apa yang kita bicarakan hari ini. Maka harus dicatat, direkam, dan komitmen ini harus menjadi komitmen kita bersama. Terima kasih Pak. Baik Pak Dayat, terima kasih. Plus buat Pak Dayat. Jadi sudah saya catat. Ya terima kasih, ada 3 tadi Pak ya. Jadi minta Pak Mas Fikri tadi ada anggaran atau ada anggaran per RW yang ada di Kota Depok. Tapi sayangnya tidak ada yang tertarik nih menggunakan anggaran itu untuk dalam upaya pengurangan sampah. Memang betul Pak, yang saya tangkap itu kalau nggak infrastruktur, kalau untuk sampah pengadaannya cuma beli gerobak gitu. Yang kedua, nah ini mohon ada pembebasan lahan untuk pengurangan sampah baik itu embung dan sebagainya mungkin. Yang ketiga yaitu masalah petugas sampah nih, bagaimana mengedukasi tadi terkait dengan sampah yang dibuang ke bantaran sungai. Silahkan Pak Fikri. Oke, mungkin ini juga bisa jadi diskusi bersama sebetulnya, dan bisa dijawab juga oleh Pak Kadis nanti terkait edukasi petugas sampah. Benar Pak, masalahnya itu gini, untuk mengubah sesuatu yang baik itu setengah mati Pak. Tapi untuk mengubah hal yang buruk itu mudah banget. Jadi sekalinya baik terus ngelihat hal yang buruk, orang langsung apatis gitu. Nah jadi ini memang PR yang luar biasa. Jadi orang yang bisa mengubah sesuatu menjadi lebih baik itu memang orang yang luar biasa gitu. Edukasi petugas sampah itu memang jarang banget dilakukan gitu. Satu, karena mungkin bukan bagian dari dinas, itu mungkin yang swasta-swasta ya Pak ya gitu. Tapi kita bisa sebetulnya memulai Pak, petugas-petugas sampah yang keliling swasta, kita bantu edukasi bareng-bareng dengan petugas sampah kita. Bahkan bukan kita yang edukasi, justru mungkin bisa kita ajak bank sampah atau mungkin penggiat-penggiat yang memberikan edukasinya, kita memfasilitasi aja. Jadi forum-forum seperti itu tuh kita kasih aja sama teman-teman di bank sampah ini untuk memberikan pengetahuan. Kita di pemerintahan paling ya memfasilitasi aja. Dan bukan cuma sekali, memang betul. Saya tahu itu, nggak bisa sekali. Bahkan setahun kita melakukan itu belum tentu gitu. Nah, yang kedua, ini mungkin yang harus kita pahami Ibu Bapak sekalian. Di setiap pelatihan kami selalu bilang kayak gini. Orang berubah itu bukan karena kita. Orang berubah bukan karena kita edukasi. Ibu Bapak sekalian berubah bukan karena saya atau Pak Wali. Ibu Bapak sekalian berubah karena diri sendiri yang memutuskan.
Jadi pikiran untuk mengubah orang itu harus dikelola, kalau enggak nanti stres. Serius, saya mau bilang itu dulu. Kalau kita punya pikiran untuk mengubah orang, itu dikelola baik-baik, karena itu nanti bisa stres. Nah, orang berubah karena dirinya sendiri. Nah, kenapa? Apa yang kita lakukan adalah memberikan opsi sebetulnya ke orang itu untuk memutuskan, untuk berubah, dan mereka yang memutuskan. Jadi untuk edukasi tadi saya bilang memang harus konsisten. Konsisten itu butuh waktu, butuh biaya. Jadi kalau nggak ada insentif, itulah yang bikin gak jalan sebetulnya. Makanya saya bilang pengelolaan sampah tadi harus ada aspek ekonominya. Gitu. Bank sampah saya tahu banget struggling untuk biaya sosialisasi gitu. Lalu untuk penyediaan lahan, kalau saya menawarkan Pak di kota-kota yang padat sebetulnya pakai hub namanya Pak. Jadi bikin kayak modelnya distribution center gitu. Jadi kita bikin hub dari satu kecamatan tuh kita pilih satu tempat lah yang kosong. Jadi ngumpulnya ke sana. Tapi kalau dibagi per unit, per bank sampah, per TPS atau per fasilitas, itu mungkin akan sulit di tempat yang padat-padat seperti Depok gitu. Selain lahannya nggak ada, kalaupun ada mahal. Jadi saya saran modelnya kayak perusahaan itu kerjanya itu dia taruh satu gudang besar. Nah itu dipakai bersama-sama. Nah jadi nanti mungkin bisa dibikin per kecamatan Bu Sekda. Per kecamatan, kalau mungkin terlalu besar ya per kelurahan gitu. Jadi dicari lahannya per kelurahan dan bareng-bareng gunain itu. Di Semarang kita cobain Bu gitu. Jadi karena lahannya susah, jadi kita bikin gudang bersama untuk bank sampah. Jadi ketika jual itu harganya bagus karena jumlahnya banyak. Keuntungannya dibagi per volume. Nah kayak gitu. Cuman memang ini perlu hitung-hitungan teknis memang. Saya yakin Depok punya talentanya lah untuk melakukan itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Fikri. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba memfokus pada pengurangan sampah di hulu ya. Dan pemerintah Kota Depok sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu kira-kira lebih insentif. Itu bekerja sama dengan salah satunya adalah WWF yang langsung memberikan program yang nyata. Dari WWF mungkin bisa disampaikan apa yang sudah dilakukan dan tahun ini juga akan terus berlanjut gitu, sehingga ada data signifikan dari pengurangan sampah di hulu ini gitu. Itu yang kita coba. Selain itu yang satu, yang kedua, kita juga sudah punya sebenarnya di Depok ini satu entitas yaitu Biomek dalam yang konsen banget di bidang maggot, dan itu salah satunya yang kita adopt menjadi program di kelurahan, dana kelurahan. Jadi nanti dari WWF dan Mas Amin saya minta sumbangsinya sedikit saja Pak, karena memang saya dibatasi waktu juga, mungkin bisa 2-3 menit Pak dari WWF dan Pak Amin juga 2-3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari WWF, benar kami sudah di sini dari tahun 2021, Bapak Ibu. Untuk tahun sebelumnya memang kami fokus langsung ke sumber, jadi dengan teman-teman bank sampah, dengan teman-teman TPS 3R kalau di Bogor ya. Untuk di Depok kita dengan teman-teman bank sampah. Untuk yang tahun ini kegiatan kami itu akan inline dengan programnya pemerintah Bapak. Jadi kami itu akan fokus di satu titik yang itu ada fasilitas. Jadi untuk di WWF sendiri, pengalaman kami di tempat-tempat sebelumnya, ketika kita akan melakukan pengelolaan dari sumber sampah, itu memang harus inline dengan tengahnya. Jadi lokasi-lokasi yang akan kami dampingi itu lokasi yang akan inline dengan kalau di sini namanya UPS yang akan kami dampingi. Jadi kami akan ada 2 kegiatan. Untuk yang sebelumnya memang kami banyak bekerja di akar rumput dan juga bekerja dengan teman-teman sekolah. Kebetulan di sini dengan Dinas LH dan Dinas Pendidikan untuk program Zero Waste School, dan untuk yang tahun ini kita terjunnya ke masyarakat dan ke
UPS-nya. Jadi harapan kami nanti kita akan bekerja sama di tingkat lokal ya Bapak Ibu untuk bersama-sama perubahan perilaku. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan dari sumber itu lebih banyak ke merubah perilaku dari masyarakat kita. Sama seperti yang disampaikan tadi udah dipilah tapi dicampur lagi. Jadi itu dari hulu, kemudian dari pengangkut sampai ke di UPS-nya itu perlu kita dampingi untuk dirubah perilakunya bagaimana supaya tidak ada sampah yang masuk ke TPA. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya Amin dari Biomek. Pak Kadis, terima kasih. Pak Bu Sekda. Ingin menggambarkan program mitra kami Biomek sebagai mitra kerja DLHK. Alhamdulillah saat ini rumah magot yang sudah didirikan itu sangat efektif Pak. Salah satu best practice yang bagus Bu Sekda ada di Pondok Petir, Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari. Itu ada satu rumah magot yang 1 bulannya saat ini yang sudah kita bina itu bisa mengolah sampah 5,2 ton 1 bulan Pak. Dari 1 titik saja, dan ini kan harapannya bisa menambah income bagi para karang taruna, remaja gitu ya, dan Bapak Ibu semua. Selain itu kita juga tadi menjawab Bang Dayat terkait lahan. Jadi Biomek pun sekarang sudah membangun plasma. Kita ada kurang lebih 200 plasma ibu-ibu rumah tangga yang awalnya geli-geli Pak, jijik-jijik juga dengan magot gitu ya. Namun alhamdulillah kalau udah ngelihat ada cuannya, mereka mau untuk bisa memilah sampah dari dapur. Kemudian kalau belanja dari pasar tradisional juga mereka mengambil sampah sayur dan buah juga. Jadi sebenarnya masyarakat kita di Depok itu mau bergerak asal memang ada nilai ekonomisnya. Jadi saya berharap mengajak Bapak Ibu semua. Di sini ada Bu Rere juga, binaan kita. Harapannya ini bisa menjadi bola salju kebaikan untuk kita bisa mengolah sampah terkhusus untuk pengolahan sampah makanan atau sampah organik. Terima kasih Pak Kadis, makasih. Baik, terima kasih Pak Amin dari Biomek. Bapak Ibu sekalian, bawa kain untuk buah tangan. Motif batik zaman dahulu. Yuk kita cintai lingkungan, kurangi sampah dari hulu. Oke, yang 2 tadi ini sebagai motivasi juga Pak Irfan tidak perlu dijawab. Namun sebelum saya tutup, nanti akan saya bacakan konklusi di akhir FGD ini. Insya Allah kita akan masif juga mengadakan FGD ini. Namun sebelumnya izin berkenan closing statement dari Bu Sekda. Kami persilakan. Baik. Sedikit saja barangkali ini tadi kita sudah berkali-kali ya Mas Amin ya. Ini menjadi satu rujukan barangkali nanti yang dilakukan oleh Mas Amin ini bisa terkait ini di Pak Wahid anggaran RW ini bisa tadi ada backlashnya di Pondok Terong, di Pondok Petir ya, ini bisa dilakukan. Dan saya berharap nih dana RW bisa jadi menu wajib. Kalau tadi Bang Dayat bilang belum ada menu wajib, konsentrasinya ke infrastruktur. Ini ada satu menu wajib, terserah dia mau ngelola sampahnya mau magot atau yang lain, tapi yang jelas menu wajib untuk sampah gitu ya. Ini bisa mumpung belum selesai RPJ Pak Ikra ya. Mumpung belum selesai, hari ini kan kita finalisasi RPJMD nih ya 2026. Nah jadi ada satu menu wajib. Kalau RW yang belum masukkan berarti nanti tinggal dikasih pagu aja gitu ya. Pak Ikra nih tolong dibantu. Ya ini jadi mumpung 2026 belum selesai RKPD-nya Pak Amin. Makasih banyak ya. Dan tolong dibantu, dimonitor. Ya ada Pak RW nggak di sini? Ya tolong dimonitor lah gitu ya. Baik Bapak sekalian dari saya itu dan sekali lagi terima kasih. Yuk semangat sama-sama kita untuk mengurangi sampah minimal dari rumah kita sendiri. Dan insya Allah TPA kita juga akan jadi bersih ya. Bisa tuntas persoalan sampah di hilirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, salah satu kewajiban moderator adalah menyimpulkan ya, atau kita membuat konklusi dari pertemuan, dan ini baru awal FGD ini. Kita insya Allah tadi Pak Wali sebelum meninggalkan tempat kita akan melakukan diskusi lagi, diskusi yang lebih menggelitik
lebih mengena, lebih menukik untuk bagaimana pengurahan sampah di hulu Kota Depok. Bapak Ibu sekalian cinta Depok bukan? Cinta Depok ya? Cinta Depok semua, dan Pak Wali tadi ingin warga Kota Depok, warga kota metropolitan yang punya segalanya bangga menjadi warga Kota Depok. Oleh karena itu Pak Fikri, izinkan saya membaca konklusi atau kesimpulan dari Suling Depok, Suara Lingkungan Depok. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan sampah di Depok menghadapi tantangan besar karena TPA Cipayung yang sudah over capacity. Sehingga fokus utama adalah pada pengurangan sampah dari hulu. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bahwa solusi komprehensif memerlukan integrasi strategi dari hulu ke hilir yang didukung oleh regulasi kuat dan partisipasi masyarakat. Strategi utamanya meliputi yaitu 1. Penegakan peraturan dan sanksi. Menerapkan perwal pemilahan sampah dan penegakan sanksi tegas oleh Satpol PP untuk menjamin kepatuhan. Yang kedua, mendorong pemilahan sampah di sumber. Ini adalah kunci untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Misalnya melalui ART di perumahan elit atau komunitas PKK di kawasan menengah ke bawah. Dan didukung oleh dukungan infrastruktur dan jadwal pengangkutan yang terpilah. Yang berikutnya, memaksimalkan pengelolaan skala kecil hingga besar. Ini menyangkut pengoptimalan program seperti partai ember dan bank sampah. Apresiasi pemilahan sampah, misalnya tukar minyak jelantah tadi, serta pengelolaan sampah organik dengan rumah magot. Selain itu, pemerintah Kota Depok juga mengejar solusi skala besar seperti proyek strategis nasional untuk konversi sampah menjadi energi listrik menggunakan teknologi modern dan mempertimbangkan penggunaan insinerator berstandar kementerian untuk pengurangan sampah. Yang berikutnya, integrasi ekosistem daur ulang, yaitu melibatkan pekerja daur ulang dan pelapak di tingkat kecamatan untuk menciptakan ekosistem pemilihan sampah yang menarik bagi industri daur ulang. Yang selanjutnya terakhir, perubahan mindset dan edukasi, yaitu mengubah perilaku masyarakat terutama dalam hal sisa makanan dengan mendorong konsumsi secukupnya. Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan pengelolaan sampah Depok harus adaptif terhadap tantangan modern, misalnya dominasi sampah plastik, dan memanfaatkan diskusi serta evaluasi berkelanjutan untuk menghasilkan ide-ide baru yang relevan dan efektif. Sebelum kami tutup, tentunya kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih terkhusus buat narasumber Bang Fikri Asban, Pak Sekda yang tadi mewakili Bapak Wali Kota yang sangat luar biasa, teman-teman dari kepala perangkat daerah, mudah-mudahan kolaborasi integrasi kita dalam upaya pengurangan sampah di hulu menjadi nyata. Dan kepada teman-teman juga dari komunitas, para tamu undangan, saya apresiasi dan terima kasih atas diskusi pagi hari ini. Kemudian pada teman-teman panitia, terutama sutradara kita yang tidak tampil di sini tapi membersamai kita, Bu Reni, biasanya beliau moderator. Iya. Ada pantun saya suruh bacain dari Bu Sekda. Mudah-mudahan pantunnya secakap orangnya. Yang mana, Bu? Ada. Pelepah dipotong jadi 4. Pisang gepok dimakan aura kasih. Milah sampah masing-masing di tempat untuk Depok yang lebih bersih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah rangkaian acara FGD Suling, Suara Lingkungan Kota Depok. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah.
Saya Ervina mohon undur diri. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampahku tanggung jawabku, kita jaga alam, alam jaga kita. Mohon izin berkenan kepada Ibu Sekretaris Daerah Kota Depok, berikut juga dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, ada penyerahan pohon dari komunitas kopi. Penyerahan pohon dari komunitas kopi kepada Ibu Sekretaris Daerah Kota Depok dan juga kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Mohon izin kepada Bapak Ibu, pada sisi kanan panggung sudah disediakan makanan dan minuman untuk bisa dinikmati. Selain itu juga terdapat stand UPS yang menyediakan pupuk organik untuk bisa dibawa oleh-oleh pulang dari kegiatan hari ini. Selain itu juga terdapat stand dari Bank Sampah yang menampilkan dan menjual produk olahan dari sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini.